kalau misalkan kalian sekarang belum berproses ataupun sekarang masih berproses, sok nikmatin proses-proses ini semua teman-teman. Sama saya juga dulu nggak langsung bisa dapat pekerjaan, sama saya juga dulu ngirim lamaran ke sana kemari, ngirim lamaran ke PT itu, ke PT ini, ke teman ini, ke teman itu, nitip lamaran, nitip berkas dan yang lain sebagainya. Sama aja teman-teman, kerja itu nggak gampang, kerja itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Akan tetapi kalau misalkan kita sudah mencintai prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Nafis teman-teman. Kalau misalkan di video sebelumnya saya itu membahas tentang motivasi saya kerja di Indomaret. Nah sekarang sebelum saya berangkat kerja, saya lagi santai-santai dulu nih. Nih lihat ya buat teman-teman ya. Nah tapi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas judulnya itu dari pengangguran sampai dapat kerja teman-teman. Nah ini santai aja ya. Saya sambil santai sebelum berangkat kerja gitu. Dan ini ada kopi juga buat temen-temen. Kalau misalkan kalian kerja di Indomaret bisa kayak gini nih. Jadi buat kalian yang sekarang lagi tes, buat kalian yang sekarang lagi berproses untuk kerja di Indomaret, semangat sampai dapat hal yang diinginkan ataupun sampai lolos ya. Nah gini teman-teman, ini saya sharing santai aja ya, dikarenakan posisinya ini sebentar lagi saya mau berangkat kerja juga. Nah kalau misalkan kalian itu pengen kerja di Indomaret ataupun pengen kerja dimanapun ya, tentunya kita itu harus membuat sesuatu ataupun pada diri kita dulu ya maksudnya. Jadi diri kita itu harus memberikan value ataupun sebuah manfaat bagi perusahaan. Nah kalau misalkan sekarang kita bahas bagaimana sih proses saya gitu ya, ini gambaran aja buat teman-teman semuanya. Apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita itu bisa diterima di Indomaret teman-teman ya, karena saya kerja di Indomaret itu kan, yang saya jelaskan Indomaret aja. Dulu sama aja teman-teman, saya sebelum kerja di sana, sebelum kerja di toko gitu, saya ya sama kayak kalian mungkin ya nggak ngapa-ngapain, artinya nganggur gitu kan, cuman bengong aja sambil ngopi, sambil ngerokok gitu tanpa ada penghasilan dan yang sebagainya. Ya intinya gimana sih gitu kehidupan seorang pengangguran. Dan tentunya selain itu juga kita itu harus berpikir, kalau misalkan kita gini aja, mana mungkin kita bisa bisa diterima oleh perusahaan gitu. Kalau misalkan kita hanya santai-santai aja, bagaimana kita mau direkrut oleh perusahaan? Maka dari itu sebulan kalau nggak salah, ini pengalaman saya ya, 1 bulan sebelum saya ngelamar ke Indomaret itu, saya itu nggak kosong-kosong amat gitu teman-teman. Jadi nyari informasi, nyari pengalaman, nyari informasi-informasi tentang dunia kerja. Lalu saya itu research ataupun searching di sosial media, kayak nyari teman-teman yang sudah pernah kerja di Indomaret, bahkan di Alfamart, bahkan di Yomart, kayak di Jogja ya, dan yang lain sebagainya lah. Nah hal itu semua ada manfaatnya buat kita teman-teman. Buat apa sih? Buat menambah wawasan dan tentunya buat menambah networking kita. Kenapa kita itu harus memahami hal-hal seperti itu? Supaya nanti nih buat teman-teman semuanya ya, kalau misalkan kalian itu di interview ataupun kalian itu nanti ditanya-tanya HRD, maka kita itu sudah ada gambaran teman-teman. Oh kalau misalkan kerja di retail itu misalkan ya bakal kayak gini kerjanya, ada shiftnya, ada shift 1, ada shift 2, ada shift 3 misalkan kayak gitu ya. Oh kerja di Indomaret itu kayak gini, kayak gitu misalkan. Nah hal itu semua saya lakukan hampir 1 bulan sebelum saya kerja teman-teman. Dan akhirnya setelah saya akhirnya setelah saya rasa saya itu punya pengalaman dari teman-teman saya, bukan pengalaman berarti pengetahuan ya, belum pengalaman, dikarenakan pengalaman sama pengetahuan itu beda. Kalau misalkan pengetahuan ya cukup tahu aja, entah itu dari temen, entah itu dari saudara, entah itu kalian mungkin dari dari YouTube kayak gini, misalkan dari channel Duru Nafis ini yang membahas seputar pekerjaan, ataupun dari teman-teman yang lainnya yang ada di luar sana. Itu baru pengetahuan. Nah setelah pengetahuan itu kita punya, yang namanya tahu kan belum pernah ngalamin ya, artinya belum jadi pengalaman. Dan akhirnya ketika itu saya tes, ketika itu saya mengumpulin berkas-berkas, maka dari itu yang tadinya pengetahuan berubahlah menjadi pengalaman teman-teman. Artinya dulu itu sebelum saya tahu bagaimana sih cara ngasirin, saya tuh suka nanya ya ke teman-teman, misalkan teman-teman yang sudah kerja maksudnya,
Materinya itu gini katanya, suka minus, suka ada potongan, suka apalah, intinya hal-hal yang kurang enak, entah itu potongan gaji, entah itu potongan minus kasiran dan yang lain sebagainya. Oh kayak gitu ya, kata saya tuh sambil ngobrol-ngobrol misalkan. Nah di situ kita bukan hanya ngobrol teman-teman, akan tetapi kita analisa. Oh berarti kalau misalkan hal yang menyebabkan minus itu ini, hal yang menyebabkan kena potongan itu ini, maka sebelum kita kerja bagaimana nih caranya supaya kita itu bisa mengurangi hal tersebut. Nah maka dari itu nanti ketika kita training, ketika kita OJT, kan itu langsung praktek tuh, langsung punya pengalamannya. Nah kita terapin. Maka dari itu teman-teman, ini pengalaman saya alhamdulillah banget ya. Dulu ketika saya mengalami proses tersebut, ada psikotes, ada interview, ada training, ada OJT, alhamdulillah saya itu satset gitu. Artinya satset itu enggak lama-lama dipending sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Alhamdulillah banget saya itu cuman 1 hari teman-teman, dan itu pun dikarenakan posisi di domisili saya itu tuh penuh teman-teman. Nah maka dari itu buat teman-teman semuanya, sok sekarang jangan fokus dulu untuk diterima ataupun untuk bisa kerja dimanapun. Yang terpenting sekarang adalah persiapkan diri kalian, persiapkan mental dan kesiapan diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik, untuk bisa memberikan hal yang positif terhadap perusahaan nanti. Ya tentunya kita itu harus belajar terlebih dahulu. Belajar itu tidak harus sama guru, artinya kita itu tidak harus ada di bangku sekolah. Masuk channel ini adalah channel yang bukan membahas tentang pelajaran, akan tetapi channel ini membahas tentang pengalaman saya ketika saya sebelum kerja hingga sekarang itu menjadi karyawan ataupun sampai dapat pekerjaan gitu teman-teman. Nah semoga video ini dan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya laksanakan itu tuh bisa kalian contoh dan bisa kalian amati dan tiru ya tentunya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya mungkin kalian itu pertamanya dari nonton channel saya, mungkin tata cara interview, bagaimana caranya lolos psikotes, interview, training dan yang lain sebagainya ya. Nah boleh banget, itu termasuk pengalaman juga teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang memang suka komen di kolom komentar ya, suka nanya-nanya, pertanyaannya itu aja sebenarnya. Nah maka dari itu di video kali ini saya jelasin nih secara rinci dan secara detail. Kalau misalkan kalian sekarang belum berproses ataupun sekarang masih berproses, sok nikmatin proses-proses ini semua teman-teman. Sama saya juga dulu nggak langsung bisa dapat pekerjaan. Sama saya juga dulu ngirim lamaran ke sana kemari, ngirim lamaran ke PT itu, ke PT ini, ke teman ini, ke teman itu, nitip lamaran, nitip berkas dan yang lain sebagainya. Sama aja teman-teman, kerja itu nggak gampang, kerja itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Akan tetapi kalau misalkan kita sudah mencintai prosesnya, kalau misalkan kita sudah nyaman dalam proses tersebut, maka nanti ke depannya ataupun nanti hasilnya itu akan mengikuti teman-teman. Ya ini bukan sombong ya, akan tetapi semoga ini bisa menjadi pelajaran teman-teman buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi berproses untuk menjadi karyawan Indomaret dan supaya bisa memakai baju Indomaret ini. Semoga sukses dan sehat selalu, dan intinya semangat selalu dalam menjalankan proses-proses tesnya ya teman-teman. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya dulu habis undur diri, dan BTW saya mau siap-siap langsung berangkat. Ada name tagnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.